Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafar Mu'ataf dengan PI 146 dan 447. Di sini saya mau menjelaskan secara lengkap apa saya telah saya lakukan pada praktikum sistem digital selama beberapa sesi ini. Di sini saya akan membahas tugas pendahuluan yang pertama, yaitu pengenalan tentang gerbang-gerbang ini, and or dan not or not and seperti itu. Pada I1 jika inputnya berbeda maka outputnya berhasil. Pada I2 jika menginput hasil misalkan A dan B yang berbeda maka tidak harus sama antara A dan B tersebut. Pada yang memiliki kesamaan I2 yaitu bisa memasukkan satu beda, pada yang boleh memasukkan input yang sama dan berbeda. Tugas mandiri pertama S sama dengan A titik B A kali B. 1 kali 1 hasilnya tetap 1, 0 kali 0 hasilnya tetap 0, 1 kali 0 hasilnya tetap 0, 0 kali 1 hasilnya tetap 0. Nomor 2 S sama dengan A negasi tambah B, 1 tambah 1 1, 1 tambah 0 0 tambah 1 1, 0 tambah 0. S sama dengan AB negasi tambah A titik B, ini not S A kali B negasi tambah C, seperti ini. Itu tugas mandiri 1. Berikutnya tugas aktif 1, penggabungan beberapa gerbang. Misalnya ke N 7 input dan memanfaatkan beberapa gerbang N 2 input dan gerbang N 3 input sehingga untuk ekspresi ke S seperti ini. Sudah sudah berikan OR 5 input dan memanfaatkan gerbang logika OR 3 input dan ini juga sebenarnya seperti ini. Lanjut, balas seluruh gerbang logika pada gambar menjadi gerbang NAND yang memiliki fungsi yang sama dengan gerbang yang diubah sehingga hasilnya koordinat sama. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, ini pendahuluan yang kedua. Kita masuk ke mandiri kedua. K tambah L sama dengan L tambah K. Hukum komutatif menyatakan bahwa urutan operasi tidak mengubah hasil, baik K tambah L maupun L tambah K akan menghasilkan output yang sama, KL maupun L. Nomor 2 H titik I sama kali J sama dengan H kali buka kurung I kali J kurung. Seperti ini sisanya. Komutatif menyatakan bahwa pengelompokan operan tidak mengubah hasil ketika operasinya sama. Nomor 3 H kali buka kurung I tambah J tutup kurung sama dengan buka kurung H kali I tutup kurung tambah buka kurung H tambah J tutup kurung HIJ. Ini seperti ini. Hukum distributif menjelaskan bahwa operasi dapat disebut operasi lain dalam tanda kurung. Selanjutnya menjelaskan ke tugas aktivitas yang kedua, lakukan penyederhanaan bersama logika dengan kaidah aljabar boolean dan tulis kaidah berapa. Di sini saya menuliskan kaidah-kaidah dalam hal tersebut. Hukum distributif kaidah 7 yang sudah dijelaskan di dalam modul, yaitu A1 hukum dominasi kaidah 2 hukum kaidah 1. Langkah-langkah penyederhanaan hukum distributif A kali A tambah A kali B, A tambah A kali B hukum idempoten kaidah 3, A sama dengan hukum aborsi kaidah 8, C A tambah A negasi kali B sama dengan head. Langkah-langkah penyederhanaan A tambah A negasi tutup kurung buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan hukum kaidah 7, buka kurung A tambah B sama tutup kurung sama dengan hukum komplement kaidah 4, A tambah B sama dengan hukum identitas kaidah 1. Alternatif A tambah B hukum adjasensi kaidah 11. D buka kurung A tambah B tutup kurung buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan sembunyikan langkah-langkah penyederhanaan A kali A tambah A kali B tambah B kali A tambah B kali B hukum distributif kaidah 7, A tambah A kali B tambah A kali B tambah 0 hukum idempoten dan komplement kaidah 3 dan 4, A tambah A
K kurung B tambah B tutup kurung hukum distribusi kaidah 7 A tambah A K kurung 1 hukum komplement kaidah 4 A tambah A kurung identis kaidah 1 A sama dengan hukum idempoten kaidah 3 AB tambah A negasi B negasi sama dengan A tambah A negasi B tambah AB sama dengan sebunyikan langkah-langkah penyederhanaan A tambah B K kurung A negasi tambah A hukum distribusi kaidah 7 A tambah B 1 hukum komplement kaidah 4 A tambah B hukum identitas kaidah 1 langkah penyederhanaan A tambah B tambah AB hukum asosiatif kaidah 6 A tambah B hukum asosiatif kaidah 7 langkah penyederhanaan persamaan logika dengan kaidah asal boolean A sama dengan AB tambah AC tambah BC gunakan distributif AB tambah AC tambah sama dengan A BC. Lanjut kita masuk ke sesi yang ketiga. Ini pendahuluan sesi ketiga. Lanjut ke tugas mandiri ketiga. Saya NPI berakhiran 7. Diketahui tabel kebenaran A 0000 1111 B 0011 0011 C 0101 0101 Y 00110011. Pertanyaan, tentukan minterm yang menghasilkan Y sama dengan 1 M sama dengan 2 kurawak 2 3 5 0 kurawak M 2 sama dengan A negasi B C negasi M 3 sama dengan A negasi B bentuk hasil minterm seperti ini. Mengerja aktivitas yang ketiga, anak SOP dan beta karnal. Ketahui persamaan boolean berikut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menuliskan persamaan boolean dalam bentuk anonim. Setelah itu saya membuat tabel kebenaran dan memindahkan ke nilai output ke dalam Gmail. Kemudian saya melakukan pengelompokan nilai logika 1 berdasarkan aturan beta karnal bertipe pengelompokan berjumlah 2, 4 atau 8 sel. Dari hasil pengelompokan tersebut saya menentukan persamaan boolean hasil penyitaan dengan menggunakan beta karnal. Proses penyelesaiannya menjadi lebih sistematis, cepat, dan mudah dipahami dibandingkan hanya menguruskan kaidah aljabar. Pada bagian terakhir praktikum di sini seperti ini. Selanjutnya untuk pendalaman keempat di aktivitas keempat, selanjutnya saya mengerjakan modul multiplexer dan demultiplexer menggunakan simulasi switch FRC. Saya mulai simulasi multiplexer yang berfungsi untuk memilih salah satu input dari beberapa input berdasarkan nilai select line. Dan itu saya membuat simulasi demultiplexer yang berfungsi untuk mendistribusikan satu input ke beberapa output. Untuk setiap rangkaian saya menyusun tabel kebenaran dan menambahkan indikator LED pada setiap outputnya. Di setiap outputnya saya menggunakan LED. Nah di sini mari saya tidak menggunakan LED. Dan nadanya LED saya dapat mengamati secara langsung perubahan output ketika nilai segmen diubah. Dari simulasi ini saya memahami bagaimana MUX dan DMUX ditunjukkan dalam sistem digital, misalnya dalam pemilihan data dan distribusi sinyal. Sebagai menutup praktikum sistem digital ini, saya memperoleh pemahaman dan lebih mendalam mengenai konsep dasar dan lanjutan sistem, mulai dari penggabungan beberapa logika, penggunaan kerpa universal, pembuatan tabel kebenaran, penyederhanaan persamaan boolean, penggunaan beta karnal hingga penerapan multiplexer dan demultiplexer. Seluruh materi tersebut saling berkaitan dan sangat penting sebagai dasar dalam perancangan sistem digital yang lebih kompleks. Baik, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.